Bab 1421. Pria galak itu mendesah. Benar-benar senyap. Anda bahkan bisa mendengar suara jarum jatuh. Melihat Zhuo Guanli tergeletak dalam genangan darah, tak seorang pun yang hadir tersentak keras. Bahkan Sun Manjia yang berpengalaman sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya, apalagi An Ning, putri tertua dari keluarga baik-baik. Meskipun kehidupan pribadi Lin Yi tidak terlalu baik, dia tetaplah orang yang berbudi luhur, tidak peduli bagaimana orang lain melihatnya. Mereka tidak menyangka dia memiliki sisi yang begitu kejam. Lin Yi berjongkok. Tubuh Zhuo Guanli gemetar hebat, takut Lin Yi akan menusuknya lagi. Namun, Lin Yi hanya menggunakan pakaiannya untuk menyeka darah dari belati itu sebelum menyimpannya. Sekarang minggirlah. Betapa menakutkannya. Melihat ekspresi tenang Lin Yi, Sun Manjia benar-benar takut. Saat orang ini menyerang, wajahnya sama sekali tidak berekspresi. Dia seperti pembunuh bayaran profesional. Dengan keberaniannya, karena dia berani mengejar Zhuo Guanli dan bahkan mencoba merebut landasan pacu kakaknya, dia mungkin tidak terlalu menghormatiku. Kalau dia mau, dia pasti akan dengan mudah mengejarnya juga. Selama dia mau, ada kemungkinan besar dia bisa menusuknya dengan pedang. Minggir, kata Sun Manjia hati-hati. Lalu, tanpa sadar ia mundur beberapa langkah, tak berani menghentikan Lin Yi. Kalian ini keterlaluan sekali. Kalian sudah tahu siapa aku, tapi masih berani datang dan memprovokasiku. Kalian hidup terlalu nyaman. Kalian benar-benar harus diberi pelajaran. Perkataan Lin Yi sangat arogan, sama sekali tidak memberikan muka pada Sun Manjia. Namun, pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia menatap Lin Yi, berjaga-jaga jika ada yang terjadi lagi. Semua orang memberi jalan untuknya. Sementara itu, Lin Yi tidak tinggal lama dan keluar. An Ning mengikuti Lin Yi dan meninggalkan pemandian Hantang. Ia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Ni Zhengyang dan dua orang lainnya saling berpandangan, lalu dengan hati-hati meninggalkan pemandian Hantang juga. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang bawahan Sun Manjia lainnya berjalan mendekat dan berkata, mengapa kita tidak pergi menangkap orang itu sekarang dan menghajarnya sebelum dia pergi terlalu jauh? Aku pasti akan membalas dendam, tapi sekarang bukan saatnya. Kata Sun Manjia. Cepat bawa Guanli ke rumah sakit sebelum terlambat. Mengerti, saudaraku. Di pintu masuk Hantang Sui Hui, Lin Yi berdiri di pinggir jalan dan hendak memanggil taksi. Namun, pada saat ini, An Ning berlari ke arah Lin Yi dengan sepatu hak tingginya sambil membawa tasnya. Direktur Lin, apa yang sedang Anda lakukan? Saya sedang mencari pijat, kata Lin Yi. Aku tidak bisa pergi ke tempat ini, aku harus pergi ke tempat lain. An Ning tampak bersalah dan berkata, maaf, aku telah melibatkanmu. Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu. Waktu kita ke Bingcheng kemarin, ada sesuatu yang terjadi. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kalau begitu aku juga harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku mungkin terpaksa ikut dengan mereka hari ini. Ini masalah kecil. Kamu salah satu orang Direktur Chen. Kami masih mengandalkanmu untuk mengurus kami di Bingcheng beberapa hari ini. Aku tidak masalah membantumu sedikit. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Kemurahan hati dan kemurahan hati Lin Yi membuat An Ning merasa makin malu. Dibandingkan dengan dia terlalu picik. Ning. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, Ni Zhengyang dan kedua teman masa kecilnya berlari menghampiri mereka dari belakang. Menghadapi Ni Zhengyang lagi, An Ning tidak lagi setenang sebelumnya. Saat ia ditangkap, ia mengira Ni Zhengyang akan melakukan yang terbaik untuknya dan bergegas menghampiri. Namun, ia tidak menyangka Ni Zhengyang akan diam saja. Meskipun pada saat itu, tidak melakukan apapun adalah pilihan yang paling aman. Namun, perempuan mana yang tidak bermimpi menjadi seorang putri? Ketika ia berada dalam bahaya besar, sang pangeran harus melangkah maju tanpa mempedulikan apapun. Saat itu, An Ning bahkan berpikir, jika Ni Zhengyang datang dengan gegabah, ia tak keberatan makan bersama si pelaku demi keselamatannya. Ia bahkan mungkin memutuskan untuk menikah dengannya begitu saja. Namun kini, dia tidak yakin lagi apakah lelaki di hadapannya itu dapat dipercayai hidupnya. Hal ini membuatnya merasa sangat bimbang dan ragu-ragu. Apakah kamu baik-baik saja? Kami semua baik-baik saja. Kami akan baik-baik saja setelah beristirahat di rumah, kata Ni Zhengyang. Tapi aku khawatir padamu. Apa kau terluka? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Untunglah kamu tidak terluka, kata Ni Zhengyang. Masalah ini sudah selesai. Ayo kembali. Dengan baik. An Ning ragu-ragu. Setelah memikirkannya, dia bahkan tidak tahu mengapa dia ragu-ragu. Ini adalah kesepakatan mereka sebelumnya.
Setelah mengirim Lin Yi ke sini, dia akan pergi bersama Ni Zhengyang. Tapi sekarang, dia tidak ingin pergi. Dia tidak ingin mengikuti Lin Yi, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghadapi Ni Zhengyang. Lin Yi adalah klien rumah sakit kami. Direktur Chen meminta saya untuk menghiburnya dengan baik. Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian, kata An Ning. Lagi pula, kamu cedera. Kembalilah dulu. Kita bicara besok. Ekspresi Ni Zhengyang berubah saat dia menatap Lin Yi dengan permusuhan. Bukankah kau baru saja bilang akan pergi bersamaku setelah mengirimnya ke tempat itu? Kenapa kau berubah pikiran? Tapi aku belum mengirimnya ke tujuannya. Aku tidak bisa pergi tanpa menyelesaikan misiku. Kalau begitu, cari pemandian lain. Kita akan membawanya ke sana, lalu aku akan mengantarmu kembali. An Ning mencengkeram tas tangannya erat-erat dan menggigit bibirnya. Kita lihat saja. Jangan bicara dulu. Masuk ke mobil, aku akan mengikutimu dari belakang. Kalau begitu kita akan pergi bersama. Petik 2. Merasa tak berdaya, An Ning mengangguk dan berkata, masuk ke mobil dulu. An Ning membawa Lin Yi ke dalam Audi A4 miliknya. Namun, ia tidak sengaja menunggu Ni Zhengyang, melainkan mencari alamat di peta dan melaju menuju tujuannya. Berbeda dengan saat dia datang, suasana di dalam mobil sedikit menyesakan, membuat Lin Yi tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu tahu cara mengusirnya? Tanya An Ning lembut. Lin Yi melirik ke kaca spion. Sekitar 10 meter jauhnya, Cadillac milik Ni Zhengyang mengikuti mereka. Apakah kamu sedang mencoba meninggalkan pacarmu? An Ning mengangguk. Kurasa itu bukan ide bagus. Aku takut dia akan mengutukku di tengah malam. Aku hanya tidak ingin melihatnya sekarang, kata An Ning dengan tenang. Kalau kamu tahu cara mengusir seseorang, beritahu aku. Kalau tidak, lupakan saja. Sederhana saja. Aku pernah melihatnya di internet sebelumnya. Konon, jalan-jalan di Bingcheng seperti labirin. Terlalu mudah untuk mengecoh orang. Lin Yi menunjuk persimpangan di depan dan berkata. Begitu kita sampai di persimpangan itu, belok kanan. An Ning melakukan seperti yang diinstruksikan. Injak pedal gas dan akselerasi hingga 60 mil per jam. Kamu bisa menerobos di detik terakhir lampu merah dan belok kanan saat sampai di persimpangan. Seharusnya itu sudah cukup. Mengerti. Mengikuti instruksi Lin Yi, An Ning dengan mudah melepaskan Ni Zhengyang. Lin Yi terus-menerus mendecakkan bibirnya. Jika mereka putus karena dia, seberapa besar dosanya? Tuhan sungguh tidak adil. Kenapa aku harus tampan, kaya, dan bisa bertarung? Desahan, pria garang itu mendesah. Bab 1422. Mampu dan misterius. Setelah melepaskan diri dari Ni Zhengyang, An Ning memperlambat laju mobilnya, bahkan membuka jendela mobil, dan mematikan ponselnya untuk mencegah Ni Zhengyang menelepon. Angin di luar meniup rambut panjangnya, dan suasana menyesakkan di dalam mobil sedikit berkurang. Lin Yi, di sisi lain, tidak mengatakan sepatah kata pun padanya saat dia mengobrol dengan Ji Qingyan. Sekitar setengah jam kemudian, An Ning mengendarai mobil ke suatu tempat bernama Pemandian Gudao. Pemandian ini sangat luas dan dekorasi luarnya sangat mewah. Sekilas, bangunannya tidak jauh berbeda dengan pemandian Hantang. Mereka harus berada pada level yang sama, jika tidak hanya sedikit berbeda. Kalau ada yang harus dilakukan, silakan saja. Pijat tidak mahal. Saya yang bayar sendiri. Sampai jumpa. Lin Yi membuka sabuk pengamannya dan keluar dari mobil. Tepat saat hendak pergi, ia mendengar An Ning berkata dengan santai. Saya tidak ingin pulang. Oh, kamu mau pergi kemana kalau tidak pulang? Aku belum memikirkannya. Bagaimanapun, aku tidak ingin kembali. Aku mau pijat sekarang. Kalau kamu tidak keberatan, ikut aku. Kalau tidak, kamu bisa menyetir sendiri kemanapun. Tempat ini terlalu berantakan, aku tidak ingin pergi. Apakah kamu bias terhadap pijat? Tanya Lin Yi. Itu cuma pijat. Apa salahnya? Jangan pikir aku naif. Tempat ini seperti rumah bordil kuno. Itu semua cuma repot. Aku kesini cuma mau pijat, santai sebentar, dan gak usah repot-repot. Siapa tahu apa yang mungkin kamu lakukan. Lin Yi mengangkat bahu. Dengan penampilan saya, selama saya mengirim salam di lingkaran sosial saya, banyak sekali wanita yang mau tidur dengan saya. Beberapa dari mereka bahkan akan memesan kamar terlebih dahulu, dan minum obat, jadi untuk apa saya menghabiskan uang dan pergi ke pemandian umum. An Ning merasa kata-kata Lin Yi masuk akal. Dengan penampilan Lin Yi, dia berhak berperilaku seperti ini. Tapi ini Timur Laut, bukan Zonghai. Apa bedanya? Ada begitu banyak aplikasi kencan. Kalau aku selfie, seseorang pasti mau memberikan diri mereka kepadaku dalam hitungan menit. Buat apa aku ke pemandian umum untuk mencari mereka? Tanya Lin Yi.
Aku tidak menyombongkan diri, tapi kalau aku mau, aku bisa punya cewek yang berbeda setiap hari dalam seminggu. Pergi ke pemandian untuk kegiatan seperti itu sungguh gila, kata Lin Yi. Setelah memikirkannya baik-baik, Anning merasa apa yang dikatakannya masuk akal. Dia memang terlalu bias. Maaf, aku salah paham. Tidak apa-apa, ketika aku di Zonghai, dan aku juga pergi ke pemandian secara diam-diam. Anning tidak dapat menahan tawa. Dengan statusmu, apakah kamu masih takut pada pacarmu? Sudahlah, jangan dibahas, ini masalah rumit, desah Lin Yi. Terkadang aku berpikir perempuan itu munafik. Tidak apa-apa kalau mereka pergi ke spa untuk pijat, tapi kalau aku sekali pijat, itu dianggap pelanggaran berat. Logika macam apa itu? Karena pusat pemandian dipenuhi oleh wanita dan mereka semua memiliki pikiran yang tidak sehat. Kata Anning. Jika Anda pergi ke tempat pijat tunanetra, tidak akan ada yang berpikir dua kali. Aku tidak bisa. Tempat itu terlalu tidak jujur. Aku sudah pernah ke sana sekali dan aku tidak akan kembali. Bagaimana bisa itu tidak jujur? Apa kamu ditipu di sana? Tidak juga, kata Lin Yi. Ada tempat pijat tunanetra di dekat kantor saya. Kebetulan, punggung saya sedang kaku saat itu, jadi saya masuk untuk melihat-lihat. Saya menyadari bahwa pria tua yang memijat saya tidak tunanetra, dan saya belum pernah ke sana lagi sejak itu. Hahaha. Anning tertawa terbahak-bahak hingga dadanya mulai bergetar. Ayo pergi. Jalan-jalan jam 11 malam sama kamu. Lagi pula aku nggak punya tempat tujuan. Ayo pergi. Setelah memarkir mobil, mereka berdua berjalan menuju pemandian Gudao. Dibandingkan dengan ketenangannya sebelumnya, Anning tampak sedikit gelisah sekarang. Lagi pula, dia hanya bertanggung jawab untuk membayar dan tidak berencana untuk bergabung lebih awal, jadi dia tidak merasa tertekan. Namun, sekarang berbeda. Ia akan berpartisipasi, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Berapa harga tiket yang paling mahal? Yang paling mahal, tanya pelayan itu tanpa sadar. Ya, benar. Beri aku 2 paket termahal. Kata-kata Lin Yi membuat pelayan itu mengangguk berulang kali. Dia jelas seekor rubah tua yang licik. Tiketnya 1.888, termasuk prasmanan dan menginap 1 malam. Berikan aku 2 tiket. Anning ingin menyalakan telepon untuk membayar, tetapi Lin Yi menghentikannya. Kamu tidak punya banyak uang. Aku akan melakukannya. Lin Yi memindai kode QR dan membayar. Kemudian, ia diantar ke kamar pemandian air panas oleh pelayan. Baju renang Anning sangat konservatif dan berwarna biru muda. Baju itu menutupi tubuhnya dengan sangat baik. Terlepas dari gaya berpakaiannya, baju renang itu sangat mirip dengan gaun ketat yang sering dikenakan para model. Awalnya, Anning agak gugup menghadapi pria asing berpakaian seperti ini. Namun, karena ia tidak mengungkapkan apapun, kegugupannya segera mereda. Terlebih lagi, perut six-pack dan garis V Lin Yi memang menarik, jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Koneksi kalian pasti sangat kuat, kan? Tanya Anning. Chen Si pasti sudah menceritakan semuanya padamu. Dia tidak mengatakan apapun secara spesifik. Dia hanya bilang kamu punya latar belakang yang kuat dan kami tidak bisa menyinggungmu. Kami harus memperlakukanmu dengan baik. Lalu, apa yang ingin kamu katakan? Namun identitas Anda dan jabatan Anda sebagai Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Dongsan tidak mendukung hal ini. Aku tidak punya kegiatan lain, jadi aku pergi ke sana untuk membantu orang miskin. Lin Yi mengangkat kepalanya dan menutup matanya untuk beristirahat. Lagi pula, itu bukan masalah besar. Dulu saya sopir Didi dan mengurus berbagai keperluan. Kemudian, saya menjadi Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan. Pekerjaan ini jauh lebih bermartabat daripada pekerjaan saya sebelumnya. Didi, pesuruh. Setelah mengetahui masa lalu Lin Yi, Anning membelalakan mata indahnya karena terkejut. Lagi pula, dia orang yang sukses. Bagaimana mungkin dia melakukan hal-hal seperti itu? Apa dia tidak malu? Kau benar-benar berbeda dari pewaris generasi kedua kaya lainnya yang pernah kulihat. Kau dianggap salah satu yang unik. Hah? Mengapa kau pikir aku adalah pewaris generasi kedua yang kaya? Kalau kamu bukan pewaris generasi kedua yang kaya, bagaimana mungkin kamu bisa mengeluarkan 40.000 yuan untuk mengganti rugi laboratorium? Tanya Anning. Kau jauh lebih baik dari kami, rakyat jelata. Tidak bisakah aku tetap memesankan meskipun aku bukan pewaris generasi kedua yang kaya? Tidak mungkin, kata Anning. Dalam masyarakat saat ini, tidak banyak cara yang bebas untuk mengumpulkan kekayaan massal. Kamu masih sangat muda, jadi mustahil kamu bisa sukses dengan usahamu sendiri. Lin Yi mengerutkan bibirnya. Kau benar. Lihat. Akui saja. Lin Yi tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah itu,
Tak satu pun dari mereka berbicara lagi. Mereka justru menikmati kenyamanan yang dibawa oleh sumber air panas. An-Ning merasa tidak masalah jika ia hanya berendam sebentar di sini lalu pergi pijat. Ia sudah terlalu menjelek-jelekkan tempat ini sebelumnya. Ngomong-ngomong, kamu baru saja menyerang anak buah Sun Manlou. Dia mungkin akan membalas dendam padamu. Tentu saja, kata Lin Yi. Tapi mereka cuma sekelompok anjing gila. Mereka nggak akan belajar sampai aku patah kaki. Bab 1423. Berbeda. Mendengar jawaban Lin Yi, An-Ning langsung menjadi gugup dan gelisah. Lalu apa yang akan kau lakukan? Ini timur laut, bukan Zonghai. Lin Yi terus menutup matanya untuk beristirahat. Tidak apa-apa. Mereka cuma sekelompok berandalan bau. Mereka punya banyak orang, tapi tidak lebih. Kenapa kamu takut pada mereka? Kamu mungkin sangat kuat dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi masalahnya jumlah mereka banyak. Seekor harimau tidak bisa melawan sekawanan serigala. Kamu mengerti, kan? Aku terlalu malas berurusan dengan mereka. Kalau aku mau, aku bisa menangkap mereka semua hanya dengan satu panggilan telepon, kata Lin Yi tenang. Dengan status Institut Penelitian Pertanian Bingcheng di Kementerian Pertanian Huaxia dan Chen Xi sebagai akademisi di Akademi Teknik, setidaknya, dia seharusnya menjadi pejabat setingkat direktur. Meski begitu, orang ini tunduk padaku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa berurusan dengan orang-orang tercela itu? Perkataan Lin Yi membuat An-Ning mengevaluasi kembali identitasnya. Identitas orang ini mungkin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Namun, usianya baru 20-an, bahkan lebih muda darinya. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai prestasi setinggi itu di usia semuda itu? An-Ning terdiam dan tanpa sadar mulai menatap Lin Yi dan Ni Zhengyang. Ni Zhengyang berasal dari keluarga terpelajar. Kerabatnya juga kaya dan pekerja keras. Di masa lalu, An-Ning berpikir bahwa Ni Zhengyang sudah cukup luar biasa. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan bisa menjadi direktur asosiasi di rumah sakit tahun depan. Di antara teman-temannya, sangat sulit menemukan seseorang yang dapat dibandingkan dengannya. Namun, penampilan Lin Yi telah sangat menyegarkan pandangan dunianya. Seorang pria berusia 20-an benar-benar telah mencapai ketinggian seperti itu tanpa bantuan orang tuanya. An-Ning menganggapnya tak terbayangkan. Kak, kamu sudah lama memperhatikanku. Kamu punya pacar, loh. Bisakah kamu menahan diri? Hah. An-Ning tampak malu dan segera menarik kembali pandangannya. Kupikir matamu tertutup. Saya menggunakan penglihatan tepi. Penglihatan tepi. An-Ning menatap Lin Yi dengan tatapan jenaka. Kamu sudah cukup basah kuyup, ayo keluar sekarang. Tentu, ayo pergi. Mereka berdua berdiri dari sumber air panas satu demi satu. Saat An-Ning pergi terlebih dahulu, Lin Yi berkesempatan mengamatinya. Kaki An-Ning cukup indah. Kakinya putih dan panjang, tetapi sedikit lebih tebal daripada Jikingyan. Selain itu, daging di perutnya tidak sepenuhnya tersembunyi. Ia bisa dibilang gadis agak gemuk yang disukai banyak pria di internet. Dia memiliki daging di tempat yang tepat tetapi ramping di tempat yang seharusnya, sulit menemukan kekurangan besar pada bentuk tubuhnya. An-Ning juga merasakan tatapan tajamnya, tetapi dia tidak terlalu memperdulikannya. Di musim panas, dia juga mengenakan rok sepanjang ini, jadi tidak apa-apa. Kalau dia takut dipandang, seharusnya dia tidak datang ke tempat seperti itu. Bersembunyi sekarang tidak ada gunanya. Belum lagi faktor-faktor lain, Lin Yi memang pria yang tampan. Mampu menarik perhatiannya juga merupakan penegasan akan penampilan dan bentuk tubuhnya. Mau kemana? Tanya Lin Yi dari belakang. An-Ning menoleh padanya. Kita tidak mau pijat. Kalau begitu, bisakah kamu pakai handuk? Apa kamu berencana jalan-jalan sambil memperlihatkan pahamu? Bisakah kamu lebih berhati-hati? An-Ning berhenti sejenak sebelum bertanya, bukankah semua orang di sini berpakaian seperti ini? Semua orang memakai handuk. An-Ning tampak malu lagi. Ini pertama kalinya aku ke sini, oke. Aku tidak tahu hal-hal seperti ini. Baiklah, apakah Anda akan mengenakan handuk saat mengunjungi spa miliknya? Aku mengerti. An-Ning mengambil handuk dan melilitkannya di pinggang untuk menutupi kakinya yang bulat. Kemudian, ia pergi ke kamar pribadi bersama Lin Yi. Kedua teknisi wanita muda itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Lin Yi karena membawa gadis terbaik ini. An-Ning, yang sedang berbaring di tempat tidur, memejamkan mata dan menikmati sensasinya. Ia merasa pijatannya cukup nyaman. Apalagi, ada buah-buahan dan minuman di samping mereka. Jika mereka hanya melakukan pijat, perawatan ini sepertinya bukan masalah besar. Sekitar 2 jam kemudian, mereka berdua keluar dari pemandian dengan nyaman. Angin malam mengacak-acak rambut panjang bergelombang An-Ning, dan ia menyelipkannya ke belakang kepala.
Ia kemudian mengikat rambut panjangnya menjadi ekor kuda, membuat tubuhnya tampak lebih tinggi. Apa rencanamu lagi? Aku akan mengirimmu ke sana. Aku tidak punya pekerjaan lain. Aku akan kembali dan beristirahat. Apakah kamu mau pergi minum? An Ning menatap lurus ke depan dan tidak sengaja menatap Lin Yi. Sepertinya dia ingin minum bersama Lin Yi tetapi tidak terlalu bersemangat. Sekalipun dia ditolak, dia tidak akan terlalu kecewa. Kamu belum melupakan apa yang baru saja terjadi. Apakah aku terlihat seperti orang yang bimbang di matamu? Tanya An Ning dengan acuh tak acuh. Aku benar-benar tidak ingin pulang. Kalau kamu tidak berencana pergi ke tempat lain, aku tidak keberatan kalau tidak minum. Kamu mengatakannya seolah-olah kamu mengisyaratkan bahwa kamu ingin membuatku mabuk malam ini. An Ning tak kuasa menahan tawa. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan dan ke belakang, suaranya merdu bagai lonceng angin. Dari kata-katamu, aku tahu kau bajingan berpengalaman, tapi tidak akan mudah membuatku mabuk. Kalau begitu, ayo pergi. Aku tidak akan melakukan apapun bahkan jika aku kembali. Masuk ke mobil. Karena kita sudah di luar, ayo kita bersikap kurang ajar sekali ini. Lin Yi memutar matanya, merasa sedikit terdiam. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kau benar-benar tahu bagaimana membesar-besarkan masalah kecil, kata Lin Yi. Apa hubungannya pergi minum-minum dengan bersikap kurang ajar? Karena alasan pekerjaan, saya hanya bisa minum sedikit. Lagi pula, bar bisa sangat ramai, dan saya harus selalu waspada, jadi saya tidak boleh minum terlalu banyak. Saya selalu berhenti setelah minum sedikit saja. Tapi kalau kamu ikut denganku, aku tidak akan terlalu peduli. Terima kasih sudah memperlakukanku seperti pria sejati. Kau membuatku malu. Sebenarnya, orang-orang sepertimu kemungkinan besar cuma omong kosong. Ketika kesempatan itu datang, kamu mungkin tidak berani. Enggak juga. Intinya aku punya OCD. OCD. Kamu OCD karena apa? Saya tidak suka wanita dengan ukuran payudara di bawah dekap. Ekspresi An Ning membeku. Awalnya dia cukup percaya diri dengan bentuk tubuhnya, tetapi kata-kata Lin Yi barusan benar-benar memberinya pukulan telak. Apakah wanita dengan ukuran payudara di bawah D tidak layak disebut manusia? Hanya ada selisih beberapa sentimeter di lingkarnya. Apa itu masalah besar? Jangan remehkan beberapa sentimeter itu. Selisih sehelai rambut saja setara dengan 1000 mil dalam situasi yang tepat. Tangan Lin Yi dimasukkan ke dalam saku, dan nadanya tenang, seolah-olah dia sedang membahas masalah kepentingan nasional. Selain itu, dampak visual yang disebabkan oleh struktur 3 dimensi juga berbeda. Seorang Ning. Bab 1424. Alkohol ini cukup kuat. Kamu bahkan tidak tahu ini. Kamu terlalu naif. An Ning memikirkannya cukup lama, tetapi tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tidak dapat mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Kamu ngomong apa sih? Kamu aneh banget. Apa hubungannya? Kata Lin Yi. Pernahkah kamu mengambil bola-bola ketan dengan sumpit? Tentu saja. Berapa banyak sumpit? 2, tentu saja. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Baiklah, pernahkah kamu mencoba menggunakan 2 bola beras ketan untuk mengambil sumpit? Dengan itu, Lin Yi melangkah ke sisi As. An Ning akhirnya mengerti maksudnya dan wajahnya memerah seperti lampu neon warna-warni yang menyinari pintu. Bajingan. Kembali di mobil, mereka berdua mengakhiri topik pembicaraan secara diam-diam. Akan tetapi, ketika dia sedang mengencangkan sabuk pengamannya, An Ning bersikap seolah-olah sedang menunjukkan keunggulannya dan sengaja menyelipkan sabuk pengaman di antara 2 gunung, seolah-olah dia ingin mengklarifikasi sesuatu. Akan tetapi, Lin Yi sama sekali tidak berminat untuk melihatnya. Kalau bukan dekap, dia tidak tertarik. Tetapi manusia adalah hewan yang aneh, terutama wanita. Kalau kamu melirik mereka sedikit saja, mereka pasti ingin menamparmu agar seluruh dunia tahu bahwa kamu seorang bajingan. Namun, jika Anda tidak tertarik sama sekali dan bahkan tidak melirik mereka, mereka akan merasa tidak nyaman. Mereka kemudian akan memikirkan cara untuk menarik perhatian pihak lain. Tentu saja, situasi spesifiknya bergantung pada penampilan pihak lain. Singkatnya, pilih saja racunmu. Itu seperti ibumu yang memukulmu. Kematianmu tak terelakkan dan tak masuk akal. An Ning mengantar Lin Yi ke sebuah bar bernama Mus. Gaya dekorasi interiornya yang khas adalah berbahan logam berat, dengan suasana bising di dalamnya, yang semakin menambah pelampiasan emosi frustrasi bagi mereka yang sedang merasa terpuruk. Kedatangan Lin Yi dan An Ning menarik perhatian banyak pria dan wanita. Kombinasi pria tampan dan wanita cantik mencuri perhatian kemanapun mereka pergi. Wanita itu sepertinya familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Orang yang berbicara bernama Zhang Xiaojun. Ia mengenakan celana kasual hitam dan kemeja.
Ia tampak berusia 30-an. Nak, semua orang tampak familiar bagimu. Kau tak bisa mengendalikan diri hanya karena melihat wanita cantik. Tapi kau masih dalam masa percobaan. Kalau kau melakukan kejahatan, kau akan mendapat masalah besar. Pria yang berbicara itu berusia 40-an. Lin Yi dan An Ning mengenalnya. Dia adalah Du Yuming, yang baru saja dipecat oleh Chen Si tadi. Zhang Xiaojun adalah sepupunya. Karena dipecat dan kehilangan pekerjaan, ia merasa tidak senang dan mengundangnya ke sini untuk minum. Aku tidak punya pikiran lain, tapi gadis itu benar-benar terlihat familiar, kata Zhang Xiaojun. Kamu masih ingat waktu aku ke departemenmu bulan lalu? Wanita itu sepertinya dari departemenmu. Dari departemen kami. Itu tidak mungkin. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah sendiri. Mengikuti tatapan Zhang Xiaojun, Du Yuming berbalik dan terkejut melihat Lin Yi dan An Ning berjalan masuk. Itu mereka. Du Yuming menggertakkan giginya dan berkata, "Ada apa, Kak? Kenapa mukamu kayak mau makan hidup-hidup?" "Gara-gara orang itu, aku dipecat dari rumah sakit," kata Du Yuming dengan wajah muram. "Kalau tidak, aku tidak akan kehilangan mangkuk nasi besiku." "Sial, beraninya dia mencuri pekerjaan saudaraku." Zhang Xiaojun melemparkan puntung rokok ke tanah dan menginjaknya hingga mati. "Kalau begitu aku harus berbicara dengannya dengan baik hari ini. Jangan gegabah." Du Yuming menghentikan Zhang Xiaojun dengan bijaksana. "Orang itu sangat berkuasa. Dia bukan orang yang bisa kita provokasi. Kalau tidak, aku tidak akan dipecat karena dia. Lagi pula, kau masih dalam masa percobaan. Jangan membuat masalah. Apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak mampu menyinggung perasaannya." Du Yuming mendesah tak berdaya. "Jangan bahas hal-hal yang merepotkan ini. Sungguh malang nasib kita bertemu mereka di sini. Ayo kita pergi setelah minum segelas anggur ini. Kita tidak akan tinggal di sini lagi." "Kenapa kamu ingin pergi?" tanya Zhang Xiaojun dengan nada bercanda. "Aku telah membuatmu kehilangan pekerjaanmu. Apapun yang terjadi, aku harus bicara dengannya." Karena baru dibebaskan dari penjara kurang dari setahun dan Du Yuming lebih baik, Zhang Xiaojun biasanya menerima banyak bantuan darinya. Sekarang setelah hal seperti itu terjadi, ia sangat marah. "Bukankah aku sudah bilang tadi? Pria itu sangat luar biasa. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Kita tidak mampu menyinggung perasaannya, tapi tetap saja sangat mudah bagi saya untuk melampiaskan amarah saya." "Apa maksudmu?" Zhang Xiaojun memegang teleponnya dan berkata, "Selama 2 tahun saya dikurung, saya punya banyak teman di dalam. Asal saya menelepon, saya bisa membawa mereka ke sini. Malam hari gelap dan berangin. Kita bisa diam-diam menghajar orang itu. Tak seorang pun akan tahu apa yang terjadi dan akhirnya kita bisa melampiaskan amarah kita." Mendengar kata-kata Zhang Xiaojun, mata Du Yuming berbinar. "Ini adalah cara untuk menangani masalah tanpa diketahui siapapun. Tapi kau harus lebih tertutup. Kau tidak boleh mengungkap kami berdua." "Saudaraku, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku pasti akan mengurusnya untukmu." Di sisi lain, Lin Yi dan An Ning menemukan sudut dan duduk. "Kamu mau minum apa? Aku yang bayar hari ini. Saya ingin memiliki beberapa spesialisasi Anda, lebih disukai yang tidak ada di selatan." "Spesialisasi?" An Ning menatapnya dengan penuh arti. "Aku juga pernah ke bar-bar di selatan. Anggurmu terlalu encer. Kami punya anggur spesial Timur Laut. Rasanya kuat dan aku khawatir kamu akan muntah setelah meminumnya." "Serius? Jangan bohong. Aku sudah minum sejak kuliah. Aku belum pernah muntah lagi sejak itu. Kamu yakin ingin mencobanya?" "Karena saya sudah ada di sini, saya pasti harus mencobanya. Kau sendiri yang mengatakannya, kau harus menanggung akibatnya sendiri jika kau muntah," kata An Ning. "Biarkan aku membuatmu terkesan hari ini." An Ning memanggil pelayan dan memesan lebih dari 10 botol jus buah dan alkohol, memenuhi meja. "Kita sangat dekat dengan Ruxia. Banyak alkoholnya yang dibuat dengan vodka. Kamu yakin tidak akan kesulitan?" Lin Yi melirik vodka beluga di atas meja. "Apakah kamu sedang membicarakan hal ini?" An Ning mengangguk. Merek anggur ini termasuk vodka yang cukup terkenal. Meskipun harganya tidak terlalu mahal, vodka ini terkenal kuat. Jadi, kalian harus pikir-pikir dulu sebelum minum. Kalau minumnya terlalu banyak, jangan bilang kami menindas kalian, orang asing. Petik 2. Itu tidak perlu. Kita semua sudah dewasa. Aku bisa minum sedikit alkohol ini, kata Lin Yi. Tapi jangan cuma ngomongin aku. Kamu bisa minum minuman beralkohol sebanyak itu. An Ning tersenyum padanya dan mengulurkan 3 jari, tampaknya memprovokasinya.
Kalau begitu, toleransimu terhadap alkohol sangat baik. Dengan itu, Lin Yi mengambil sebotol vodka beluga di atas meja. Dengan sekali klik, dia membuka tutupnya. Meneguk, meneguk, meneguk. Setelah sekitar setengah menit, Lin Yi menghabiskan seluruh botol vodka beluga, tidak menyisakan setetes pun. Mendesis. Lin Yi mengerutkan kening dan mendecakkan bibirnya. Harus kuakui, alkohol ini benar-benar kuat. Lumayan mengesankan bisa menghabiskan 3 botol. Bab 1425. Tidak sadar. An Ning, yang duduk di sebelahnya, berhenti berbicara dan menatap Lin Yi seolah-olah dia ketakutan. Kamu benar-benar menghabiskan seluruh isi botol itu. Bukankah kamu bilang kamu bisa minum 3 botol sendiri? Betapa memalukannya kalau aku tidak bisa minum lebih banyak darimu, kata Lin Yi. Dalam kondisi saya saat ini, saya masih bisa minum 2 botol lagi, itu sudah mendekati batas saya. An Ning menelan ludah. Maksudku bukan 3 botol. Maksudku, pakai vodka ini sebagai dasar dan buat koktail. Aku bisa minum 3 gelas vodka itu. Sial, kamu tidak menjelaskannya dengan jelas. Aku minum sebotol penuh tanpa hasil. An Ning merasakan kepalanya berdengung. Dia menghabiskan sebotol vodka beluga sekaligus. Apa perut orang ini terbuat dari besi? Aku tidak menyangka kamu bisa minum vodka begitu saja. Baiklah, jangan pedulikan detail-detail ini. Lin Yi mengeluarkan sebotol vodka lagi. Bukankah kamu bilang kamu bisa minum banyak? Kita begini saja. Membuat koktail itu membosankan. Seorang Ning. Aku orang normal. Aku tidak bisa minum seperti ini. Kurasa kau ingin membuatku mabuk berat, kata An Ning. Aku lebih suka yang biasa saja. Dengan itu, An Ning dengan terampil membuat koktail yang sesuai dengan seleranya. Lin Yi memperhatikan dengan saksama dari samping. Tekniknya cukup profesional. An Ning mengeluarkan lebih dari 10 gelas sekaligus. Mereka berdua terus bersulang dan menghabiskan gelas demi gelas. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghabiskan lebih dari 10 gelas. Lalu, ia menyiapkan lagi. Awalnya, saat mereka berdua minum, mereka mengobrol. Namun, menjelang akhir, mereka semakin jarang berbicara. An Ning minum segelas demi segelas, wajahnya makin memerah sementara matanya berkaca-kaca. Minumlah pelan-pelan. Kamu hampir mencapai batasmu. An Ning meletakkan dagunya di tangannya dan mengaduk cairan berwarna coklat muda di gelasnya. Untungnya, aku belum pingsan. Aku masih bisa minum sedikit. Sudah kubilang, jangan terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang sempurna. Keluarga kami bertetangga saat kami masih anak-anak, tapi kami kehilangan kontak setelah keluargaku pindah. An Ning memutar gelas anggur di tangannya dan cahaya menyinari wajahnya. Tahun lalu, saya kebetulan bertemu dengannya di rumah sakit saat pemeriksaan fisik, dan karena kami bertetangga sejak kecil, hubungan kami perlahan membaik. Kami mengonfirmasi hubungan asmara kami, dan kemudian saya menyadari bahwa dia cukup luar biasa. Dia sedang dalam proses untuk menjadi wakil direktur tahun depan, dan saya berpikir jika semuanya berjalan lancar, kami bisa mempertimbangkan untuk menikah tahun depan. Namun, apa yang terjadi hari ini sungguh di luar dugaan. Lagi pula, dia sudah hampir 30 tahun, jadi mari kita lebih realistis dan jangan membayangkan orang-orang sempurna. Tapi jangan juga terlalu negatif. Selama gambaran besarnya bagus, jangan terlalu terpaku pada detail-detail kecil. Secara umum, itu bagus. An Ning bergumam pada dirinya sendiri sebelum tertawa getir. Dia tampak tidak begitu yakin apakah secara keseluruhan itu baik atau buruk. Jika kamu jadi dia, apakah kamu akan terus maju tanpa mempedulikan detailnya? Kalau aku bilang iya, bukannya aku bakal tampar muka pacarmu. Lagi pula, itu bakal kedengaran munafik. Tidak apa-apa. Jawab saja aku. Pertanyaan seperti ini sama saja seperti memutuskan siapa yang harus diselamatkan duluan ketika pacar dan ibumu jatuh ke air. Itu benar-benar dilema yang salah, kata Lin Yi sambil menyesap minumannya. Tapi kalau saya tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi sejak awal karena itu akan menjadi kegagalan total bagi saya. Tampaknya orang-orang yang mampu mencapai hal-hal hebat memang berbeda dengan orang biasa. An Ning tersenyum dan mengangkat gelasnya. Ini untukmu. Kita harus selesaikan ini. Kalau kamu minum lagi, nanti kelewatan. Tidak apa-apa. Aku sedang minum anggur merah sekarang. Tidak masalah. An Ning menatapnya dan berkata, tapi kalau kamu tidak bisa minum lagi, kita bisa berhenti. Sial, aku sudah minum bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau meremehkanku? Jangan bicara seperti itu, lagi pula, kamu orang yang sukses, bersikaplah lebih sopan dengan kata-katamu. Kata An Ning. Lagi pula, kamu sudah minum sebotol vodka.
Sulit menebak siapa yang akan jatuh duluan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan minumnya. Setelah beberapa patah kata, mereka berdua minum segelas demi segelas. Tak satu pun dari mereka berniat berhenti. Pada akhirnya, setelah menghabiskan 2 botol anggur merah, An Ning pingsan di sofa, tidak dapat bangun tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Lin Yi bangun dan meregangkan badan. Ia melihat jam tangannya dan menyadari bahwa sudah lewat tengah malam. Sudah waktunya untuk kembali tidur. Pada saat yang sama, 3 pria dengan potongan rambut cepak masuk dari luar. 2 di antaranya mengenakan jaket hitam dan 1 lagi mengenakan mantel militer. Terlebih lagi, mereka semua berusia 30-an atau 40-an. Mereka berpakaian asal-asalan dan tidak cocok dengan suasana di bar. "Kakak Ma, kita sudah sampai." Melihat mereka bertiga masuk, Zhang Xiaojun menyapa mereka dengan suara rendah, dan mereka bertiga berjalan mendekat. "Apa yang terjadi? Kau memanggil kami terburu-buru." Orang yang berbicara adalah pria bermantel militer. Namanya Ma Hongye, dan dia adalah teman yang ditemui Zhang Xiaojun di penjara. "Seseorang menindas adikku. Aku masih dalam masa percobaan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ingin meminta bantuan kakak Ma." "Hanya itu. Kupikir ada sesuatu yang mendesak terjadi," kata Ma Hongye. "Di mana dia?" "Aku akan pergi dan membantumu melampiaskan amarahmu." Zhang Xiaojun menunjuk ke arah Lin Yi dan An Ning. "Itu pria dan wanita di pojok sana. Mereka akan segera pergi. Nanti kalau kita keluar, hajar pria itu dan lari. Besok kalau ada waktu, aku akan membelikanmu makanan sebagai ucapan terima kasih yang pantas. Tidak perlu terlalu sopan. Kamulah yang membantuku mendapatkan pekerjaanku saat ini. Anggap saja aku membalas budimu. Itu tidak akan berhasil. Ini urusan lain. Kau bahkan membawa 2 adik laki-lakimu. Aku pasti tidak akan membiarkan kerja kerasmu sia-sia. Baiklah, kita bicara lagi setelah aku selesai." Ma Hongye melihat ke arah Lin Yi. "Tapi wanita itu lumayan cantik. Kurasa dia terlalu banyak minum." Melihat mata Ma Hongye yang licik, Zhang Xiaojun bertanya sambil tersenyum. "Ada apa, Kak Ma? Ada ide yang lucu. Bukankah menjemput mayat masih tren sekarang? Aku suka perempuan itu. Setelah aku menghajar laki-laki itu, aku akan membawa perempuan itu pergi dan bermain dengannya semalaman. Dia tidak akan tahu siapa pelakunya. Aku tidak peduli dengan detailnya. Kalau kamu bersenang-senang, anggap saja itu sebagai bonus tak terduga. Rasanya perjalanan ini tidak sia-sia, aku sudah tidak tahan lagi, haha." Saat mereka sedang berbicara, Lin Yi membantu An Ning mengenakan pakaiannya. Kemudian, dia mendukungnya dan keluar dari bar. Melihat An Ning pingsan karena alkohol, semua pria di bar menoleh ke arah Lin Yi dengan ekspresi mesum. Setelah minum begitu banyak, mereka akan bersenang-senang malam ini. Melihat mereka berdua berjalan keluar dari bar, Ma Hongye menepuk bahu Zhang Xiaojun. "Aku akan keluar dan mengurus urusan. Tunggu kabar baikku." Bab 1426. Malam yang menyenangkan. Di luar bar, Lin Yi membantu An Ning masuk ke mobil. Kemudian, ia menemukan kunci mobil di tas An Ning dan bersiap mencari tempat untuk beristirahat. "Hei, Bung, itu agak tidak etis." Lin Yi baru saja mengatur agar An Ning duduk di kursi penumpang. Sebelum ia sempat masuk ke dalam mobil, ia mendengar seseorang berbicara dari belakang. "Apa yang tidak etis? Kau menipu seorang wanita muda untuk datang ke bar minum, lalu membuatnya mabuk, dan sekarang membawanya ke hotel untuk melakukan hal semacam itu. Apa kau tidak merasa malu? Usianya hampir 30 tahun. Kelihatannya seperti gadis kecil, ya. Kamu buta, ya." Ma Hongye dan kedua anteknya tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Yi begitu gegabah. "Beraninya kau bicara seperti itu pada kakak maku. Bebaskan dia sekarang, atau aku akan melaporkanmu ke polisi. Telepon 110. Cepat telepon. Aku akan memandang rendahmu kalau tidak." Mereka bertiga tercengang lagi. Orang di depan mereka ini sungguh tak terduga. Apakah dia pikir mereka bercanda dengannya? "Sialan, apa kau pikir aku mempermainkanmu?" Salah satu antek Ma Hongye berjalan menuju Lin Yi. "Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku merasa kau hanya main-main. Kurasa kamu benar-benar lelah hidup." Antek Ma Hongye mengambil batu bata dari tanah dan melemparkannya ke kepala Lin Yi. Lin Yi berbalik ke samping dan menghindari serangan itu. Lalu, ia meraih pergelangan tangan lawannya dan merampas batu bata itu. Mata Lin Yi dipenuhi dengan keterkejutan. Ia tidak menyangka Lin Yi begitu terampil. Tepat saat dia hendak meronta untuk melepaskan diri dari cengkeraman Lin Yi, dia tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Ma Hongye tercengang saat melihat kepala bawahannya berlumuran darah.
Meskipun dia punya beberapa bawahan, mereka hanyalah preman. Mereka belum pernah melihat kejadian seperti itu sebelumnya. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Sun Manjia. Bung, tenang dulu. Ayo kita bicarakan ini. Apa-apaan ini? Lin Yi mengumpat sambil memegang batu bata. Kenapa? Karena dia cantik, kamu mau ikut campur dan membawanya pergi, kan? Tidak, tidak. Bukan itu yang kami maksud. Ada orang lain yang memintaku datang ke sini. Apakah ada orang lain yang memerintahkanmu melakukan ini? Lin Yi tidak menyangka ada cerita tersembunyi di balik ini. Zhang Xiaojun lah yang meminta kami datang. Dia bilang kamu menyinggung saudaranya dan meminta kami bertiga untuk menghajarmu. Kalau tidak, kami tidak akan datang. Zhang Xiaojun. Siapa dia? Dia sedang minum di dalam. Aku bisa menerimamu masuk. Lin Yi dengan santai melemparkan batu bata itu ke samping. Ayo pergi. Aku akan lihat apa yang terjadi. Ma Hongye meninggalkan bawahan lainnya untuk menjaganya, lalu mengikuti Lin Yi kembali ke bar. Pada saat yang sama, Du Yuming dan Zhang Xiaojun berada di bilik, saling bersulang sambil tercium bau alkohol. Kak, wanita dari departemenmu itu benar-benar hebat. Aku pun agak tergoda. Percuma saja meskipun kamu tergoda. Dia sudah punya pacar. Kudengar dia akan menikah tahun depan. Dia sudah punya pacar, tapi kamu masih minum-minum dengan pria lain, kata Zhang Xiaojun sambil tersenyum. Sekali lihat, aku tahu dia wanita yang tampak serius di luar, tapi diam-diam sangat santai. Kalau kakak Ma tidak muncul, kurasa dia pasti sudah bertarung dengan pria itu sampai subuh. Du Yuming tidak membantah tuduhan tersebut. Dia merasa apa yang dikatakan sepupunya masuk akal. Ini karena beberapa wanita memang seperti ini. Mereka tampak serius di luar, tetapi sebenarnya sangat bebas di dalam. An Ning mungkin salah satunya. Dia benar-benar salah menilai dia di masa lalu. Jangan bicarakan An Ning dulu. Orang yang bernama Ma Hongye sudah kembali. Zhang Xiaojun berbalik dan melihat Ma Hongye di pintu. Kakak Maku sangat efisien. Belum sampai 5 menit, dia sudah. Sebelum dia bisa menyelesaikan bicaranya, Zhang Xiaojun berhenti berbicara. Ini karena dia melihat Lin Yi masuk dari luar dan berdiri di samping Ma Hongye tanpa cedera. Du Yuming dan Zhang Xiaojun saling berpandangan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kalau bicara secara logika, dia seharusnya dipukul sampai jatuh ke tanah. Berdiri di pintu, Lin Yi dan Ma Hongye melihat ke arah Du Yuming. Kemudian, Lin Yi membisikkan beberapa kata ke telinga Ma Hongye dan berbalik untuk pergi. Ma Hongye berjalan menuju Du Yuming dan Zhang Xiaojun. Dia di sini. Tanyakan padanya apa yang terjadi. Zhang Xiaojun mengangguk. Ketika melihat Ma Hongye berjalan mendekat, dia pun berdiri. Kak Ma, ada apa? Bukankah sudah kubilang? Suara mendesing. Ma Hongye tidak memberi Zhang Xiaojun kesempatan berbicara dan menendangnya. Sial, kau menipuku. Aku akan membunuhmu hari ini. Kak Ma, kenapa kamu memukulku? Apa dia menyuapmu? Aku akan membunuhmu. Ma Hongye sama sekali tidak ragu. Ia mengambil botol anggur di sampingnya dan membantingnya ke kepala Zhang Xiaojun. Situasi menjadi tak terkendali. Keesokan harinya, sinar matahari yang terang bersinar masuk melalui jendela. Di atas tempat tidur besar, sosok yang bergelombang dan mempesona menyerupai pegunungan yang bergelombang. Meski hari sudah siang, suasana ambigu di ruangan itu belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. An Ning yang meringkuk bak bayi, menggerakkan bulu matanya yang panjang seakan-akan tengah bermimpi indah dan manis. Tiba-tiba, An Ning membuka matanya dan menatap seluruh isi rumah dengan ngeri. Sebagai orang dewasa, ia tahu apa arti pemandangan ini. Tubuhnya yang seputih giok bergetar hebat. Ia mengangkat selimut dan melihat pelangi yang menyilaukan. Pemandangan yang mengejutkan. Wajah An Ning memucat. Ia hanya mengira Lin Yi sedang mengumbar aib tadi malam. Ia tak menyangka Lin Yi benar-benar akan bertindak. Menutupi wajahnya dengan kedua tangan, An Ning tampak tidak terkejut sama sekali. Ia duduk di tempat tidur dengan linglung dan tidak bersuara. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Saat itu, suara air mengalir terdengar dari kamar mandi. Tak lama kemudian, Lin Yi keluar dari kamar mandi dan melihat An Ning sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Apa kau merasa lebih baik? An Ning tidak berkata sepatah kata pun. Satu-satunya tanggapannya adalah ketidakpedulian yang tak berujung. Saya harap kamu tidak menceritakan kejadian tadi malam kepada siapapun. Lin Yi mengerutkan kening dan mengangguk. Kau benar. Lagi pula, kau akan segera menikah. 11 pasti membantumu menjaga rahasia ini. Saya tidak akan pergi ke lab selama beberapa hari ke depan. Saya akan bicara dengan Direktur Chen tentang resepsi dan memintanya untuk mencarikan pengganti saya.
Semuanya. Kau tidak akan mengajakku berkeliling, tanya Lin Yi. Kenapa kamu tidak mengajakku makan malam-malam ini? Kenapa kamu baru mengenaliku saat kamu pakai celana? Jangan bicarakan ini lagi. An Ning meninggikan suaranya dan berkata dengan dingin. Kakak, apa kamu gila? Apa aku menyinggungmu? Jangan bicara padaku, jawab An Ning dingin. Aku benar-benar terkesan. Karakter macam apa ini? Lin Yi membungkus dirinya dengan handuk, mengambil telepon rumah di samping tempat tidur, dan menelepon resepsionis. Apakah kamu sudah mencuci pakaiannya? Cepat dan bawa kemari. An Ning tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Yi dan tidak berminat untuk mempedulikannya sekarang. Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan di pintu. Lin Yi pergi untuk membukanya. Pak, pakaiannya sudah dicuci. Layanan cuci kering hotel kami hanya untuk tamu kami. Mohon jangan khawatir soal memakainya. Baiklah, terima kasih. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum dan mengantar staf itu pergi. An Ning mendongak secara naluriah dan menyadari bahwa bukan hanya pakaian Lin Yi yang ada di sana. Ada juga pakaiannya sendiri. Kamu mengirim pakaianku untuk dicuci. Kamu muntah di mana-mana. Kalau aku tidak menyuruh mereka dicuci, apa kamu mau aku yang membersihkannya sendiri? An Ning merasa ada sesuatu yang salah. Dia sangat memahami masalah wanita, jadi jika sesuatu seperti itu benar-benar terjadi, mengapa dia tidak merasakan apapun? Apa yang kulakukan tadi malam? Kamu minum terlalu banyak dan jadi gila. Kamu ngotot memanggilku ayah. Kamu nggak mau dengar, sekeras apapun aku membujukmu. Enyahlah. Aku tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Apalagi yang kau harapkan dariku? Tidur denganmu. Jangan menyanjung dirimu sendiri. Kamu tidak layak tidur denganku. Masih berani ngomong gitu. Wajah cantik An Ning dipenuhi amarah. Ia lalu bergeser ke sisi tempat tidur, memperlihatkan warna merah menyala di atasnya. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Beri aku penjelasan. Lin Yi mengerutkan kening, ekspresinya bertentangan. Kakak, pelankan suaramu. Kau tak tahu malu, dan aku juga merasa malu. Dasar orang tak tahu malu. Aku gadis lugu, dan kau telah menghancurkanku. Kamu mendapat kunjungan kejutan dari jam biologismu, apa hubungannya denganku? Bab 1127 Gadis Timur Laut itu perkasa. Jam biologisku. Rambut An Ning acak-acakan dan emosinya yang mudah tersinggung tampaknya lenyap dalam sekejap, seolah-olah dia telah menekan tombol jeda. Kau benar-benar tidak bisa menahan minuman keras. Temanmu di lantai bawah membocorkan darah kemana-mana di tempat tidur tadi malam. Apa kau mengerti apa yang terjadi sekarang? An Ning menelan ludah. Suasana di ruangan itu sangat canggung. Dia menghitung dan menyadari bahwa dia hanya 2 hari lebih cepat dari jadwal. Kesalahannya masih dalam batas yang diizinkan. Ditambah lagi fakta bahwa dia minum terlalu banyak kemarin. Diam-diam, An Ning kembali merangkak di balik selimut. Melihat bercak darah yang tak beraturan, ia merasa sangat malu hingga hampir muntah. Kakak, kenapa kamu bersembunyi di balik selimut seperti burung puyuh? Maaf, aku salah paham. Kamu nggak stabil secara mental. Aku sudah bilang jelas kalau ukuran check-up bukan seleraku, tapi kamu masih berpikir ke arah itu. Aku benar-benar nggak ngerti apa yang kamu pikirkan. Lin Yi berkata sambil mengenakan pakaiannya. Seleraku tidak seburuk itu. Meski dia tahu Lin Yi menghinanya lagi, An Ning terlalu malu untuk membantahnya. Apa yang terjadi hari ini terlalu memalukan. Aku sudah menyadari kesalahanku. Aku memang merasa cukup nyaman denganmu. Kalau tidak, aku tidak akan minum sebanyak ini. Tidak hanya sedikit, kau muntah di sekujur tubuhku, hampir membuatku muntah juga, kata Lin Yi. Dan kamu nggak cuma muntah di aku, tapi juga di ponselku. Yang paling gila, setelah kamu muntah, ponselku korsleting. Aku sampai bertanya-tanya semalaman, apa kamu muntah alkohol atau asam klorida dari perutmu? Bisakah kita tidak membicarakan ini lagi? Aku sudah minta maaf padamu, kata An Ning lembut. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo kita ganti topik. Lagi pula, kamu minum bersamaku. Aku juga yang bertanggung jawab untuk ini. Setelah mengenakan pakaiannya, Lin Yi melemparkan pakaian An Ning. Cepat pakai bajumu. Sudah lewat jam 10. Aku lapar sekali. An Ning diam-diam mengambil pakaiannya. Dia telah melakukan kesalahan dan tidak berani terlalu sok di depan Lin Yi. Bolehkah aku meminta satu permintaan lagi? Apa itu? Itu. An Ning tergagap. Saya salah hitung tanggalnya. Haid saya datang 2 hari lebih awal. Bisakah Anda membantu saya membeli sesuatu? Adegan melodramatis seperti itu benar-benar terjadi padanya. Apakah menurutmu pantas bagi pria sepertiku untuk membeli barang seperti itu?
Aku tahu ini tidak pantas, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa bangun dari tempat tidur dalam kondisi seperti ini. Bisakah kamu bertahan dengan tisu toilet? Tidak mungkin tisu toilet bisa berfungsi. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan berpikir sejenak. Dia merasa penggunaan tisu toilet agak konyol. Saya punya sol dalam di sini. Kenapa tidak dicoba? Rasanya ukurannya hampir sama. Sol dalam impor dan menyerap keringat. Seorang Ning. Menurutmu pakai sol sepatu itu pantas enggak? Aku mau banget kamu coba. An Ning sangat marah. Dia bisa menoleransi metode tisu toilet, tetapi dia tidak bisa menoleransi sol dalam. Kemudian, dia harus pergi ke bagian ginekologi pada sore hari. Namun pada akhirnya, An Ning menanggungnya. Dia tidak punya pilihan. Dia salah. Cepat bantu aku memikirkan solusinya. Aku benar-benar tidak bisa bangun dari tempat tidur dalam kondisi seperti ini. Rasanya aku mau pingsan kalau bergerak. Tunggu saja. Aku akan memikirkan sesuatu. Tak punya pilihan lain, Lin Yi pergi menemui seorang staf. Ia memberinya uang 100 yuan dan memintanya untuk membelikannya. Uang kembaliannya diberikan sebagai tip. Sekitar setengah jam kemudian, An Ning bangun dari tempat tidur setelah mengenakan pakaiannya. Akan tetapi, saat menghadapi Lin Yi, dia merasa dirinya telah menyusut. Dia bahkan tidak punya kepercayaan diri untuk berbicara. Ayo makan dulu. Nanti aku beliin ponsel. Setidaknya kamu masih punya sedikit hati nurani. Ada hal lain yang ingin aku tanyakan padamu. Apa itu? Apakah kamu mengganti bajuku kemarin? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak tertarik melakukan ini. An Ning menghela napas lega. Dia merasa bahwa seseorang seperti Lin Yi, yang telah melihat banyak sekali wanita, tidak akan berbohong tentang hal-hal seperti itu. Aku nggak akan bahas sebenarnya. Itu standar dan sama sekali nggak kreatif. Tapi kamu sudah hampir 30 tahun, tapi kamu masih pakai celana dalam bebek kuning. Kamu keren banget. Hah. An Ning tampak malu. Kukira kau bilang kau tidak melepas bajuku. Stafnya melepasnya, saya hanya menonton. Seorang Ning. An Ning menutupi wajahnya, merasa seolah-olah dia telah kehilangan seluruh harga dirinya tadi malam. Ayo makan. Lupakan saja. Jangan bahas itu lagi. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan menyebutkannya, kata Lin Yi. Aku nggak percaya aku semalaman sama cewek kapce kalau teman-temanku dari Zonghai tahu, mereka pasti bakal menertawakanku. Ya. Aku tidak layak. Cepat makan. An Ning segera menarik Lin Yi keluar dari hotel. Namun, saat membayar tagihan, ia mendapat hantaman telak. Karena ada darah di spray, ia harus membayar lebih. Meski cuaca di luar cerah, An Ning ingin mencari tempat bersembunyi ketika dia teringat cara staf memandangnya saat dia membayar tagihan. Di luar hotel, mereka berdua menemukan toko sarapan dan makan roti untuk sarapan. Kemudian, An Ning membawa Lin Yi ke toko ponsel dan membeli ponsel baru. Baru setelah itu, masalah ini berakhir dengan tuntas. Saya akan kembali ke lab sekarang, jadi Anda tidak perlu menelepon Direktur Chen dan mengatur siapapun untuk menerima saya. Saya bukan orang penting, tidak perlu bersikap formal seperti itu. Lanjutkan saja urusan Anda, kata Lin Yi. Bukankah aku sudah bilang tadi? Jangan bahas ini lagi. Kenapa masih membahasnya, keluh An Ning. Apa yang kukatakan? Kau sendiri yang mengatakannya. Kalau kau tidak kembali ke institut, kau harus mencari orang lain untuk mengurus kami, jawab Lin Yi. Saya hanya melakukan itu karena... An Ning ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Aku tahu apa maksudmu. Lin Yi menggeleng tak berdaya. Kasihan sekali. Usiamu hampir 30 tahun, tapi kau belum menikmati seks. Aku kasihan padamu. Aku tidak sekasar itu. Cek, kata An Ning sambil mengemudi. Dan jangan meremehkanku. Kau membuatnya terdengar seperti aku belum pernah melihat dunia. Sebagai orang dewasa, jika kamu belum pernah mengalami hal seperti itu, wajar saja kamu tidak akan bisa merasakan kebahagiaan seperti itu. Tidak salah kalau kamu bilang kamu belum pernah melihat dunia. Jangan bilang kau tahu banyak tentang ini. Tentu saja. Tapi kebahagiaanmu ini hanyalah opini subjektifmu. Itu hanya bisa mewakili dirimu sendiri atau pria. Itu tidak ada hubungannya dengan kami para perempuan. Hal semacam ini dilakukan oleh dua orang yang bekerja sama. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya? Di lampu lalu lintas di depan, An Ning menghentikan mobil dan menatap Lin Yi dengan serius. Lalu saya ingin bertanya, sebagai orang yang berada di atas, bagaimana Anda bisa tahu nikmatnya menjadi orang yang berada di bawah? Lin Yi terdiam. Persetan. Kata-kata macam apa itu? Gadis timur laut itu perkasa. Nilai penuh untuk logika. Bab 1428.
Insiden mendadak. Baguslah kau tahu, kata An Ning. Boleh saja berasumsi secara rasional, tapi masalah ini harus dilihat dari sudut pandang ilmiah. Kita tidak bisa asal berasumsi. Ya. Aku sudah belajar sesuatu. Lin Yi mendecakkan bibirnya dan melirik An Ning bola-balik. Setelah memikirkannya, dia merasa gadis timur laut ini cukup menarik. Meskipun dia pernah menyaksikan aura tenang dan gagah berani yang terpancar dari Liang Ruoxu sebelumnya, aura itu masih sedikit kalah dengan aura asli orang timur laut seperti An Ning. Wanita ini sungguh menarik. Kring kring kring. Telepon An Ning berdering pada saat ini. Apa yang terjadi? Bukankah dia baik-baik saja waktu aku meneleponmu tadi malam? Jangan khawatir, aku akan pergi sekarang. Berkat panggilan An Ning, suasana gembira di dalam mobil berubah menjadi hikmat dan tegang. Apa yang telah terjadi? Ayah saya terkena serangan jantung. Dia sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Karena terburu-buru, An Ning tidak meminta pendapatnya. Ia berbalik di persimpangan berikutnya dan melaju menuju rumah sakit. Apakah dia menderita rangsangan apapun sebelum kejadian itu? Sebagai seorang dokter profesional di Departemen Kardiologi, Lin Yi sangat memahami serangan jantung. Meskipun ada banyak penyebabnya, secara umum, rangsangan eksternal merupakan alasan yang paling umum. Ibu saya bercerita bahwa sekelompok orang baru saja datang ke rumah kami. Mereka bilang saya telah menyewa seseorang, dan mereka melukai teman mereka, menuntut 20.000 untuk biaya pengobatan, atau mereka akan melaporkannya ke polisi, jelas An Ning. Lin Yi mengerutkan kening dan langsung mengerti alasannya. Mereka seharusnya menjadi orang-orang Sun Manjia. Kemungkinan besar. Ibuku bilang mereka sekelompok berandalan, kata An Ning. Ayah saya dulunya seorang tentara selama lebih dari 10 tahun. Ditambah lagi, karena ia orang timur laut dan pemarah, ia sering bertengkar dengan mereka. Akhirnya, ia sangat marah hingga terkena serangan jantung. Orang-orang itu lari ketika melihat keadaan semakin memburuk. Seharusnya mereka. Lin Yi menopang kepalanya dengan satu tangan. Cepat dan pergi ke rumah sakit sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, kamu nggak mau ke institut. Aku nggak bisa nganter kamu ke sana. Aku akan turun di persimpangan. Kamu bisa naik taksi ke sana. Setelah kejadian semalam, hubungan mereka berdua tanpa terasa menjadi jauh lebih dekat. Ketika dia berbicara, dia tidak seformal sebelumnya. Tidak ada gunanya. Aku akan pergi ke rumah sakit bersamamu, kata Lin Yi. Lagi pula, masalah ini dimulai karena aku. Secara logika, aku harus pergi dan memeriksanya. Kamu nggak bisa bilang begitu. Itu cuma kebetulan. Kamu nggak mau ini terjadi. Tidak apa-apa, bawa aku ke sana untuk melihatnya, kata Lin Yi, berkendara lebih cepat. Ada batas kecepatan di sini. Ada kamera pemantau kecepatan di depan. Itu rambu parkir, bukan batas kecepatan. Tidak perlu menunggu di lampu merah di depan. Kameranya tidak berfungsi. Cepat saja menerobosnya. Apa kamu yakin? Atas instruksi Lin Yi, An Ning tiba di rumah sakit afiliasi kedua Universitas Kedokteran Bincheng setidaknya 10 menit lebih awal dan bergegas ke bangsal ICU. Karena dia pernah bekerja di rumah sakit sebelumnya, Lin Yi tahu betul bahwa pintu masuk ICU adalah tempat paling rumit di seluruh rumah sakit. Ada orang di kursi, di lantai, bahkan di ambang jendela dan di koridor. Ada berbagai macam orang mulai dari orang kaya dengan latar belakang keluarga terpandang, petani yang telah bertani sepanjang hidup mereka, pekerja biasa, dan bahkan pekerja kera biru. Semua orang di masyarakat berkumpul. Emosi dan mentalitas mereka secara mengejutkan menyatu. Mereka semua mengerutkan kening. Mereka terlalu malas untuk berkata sepatah kata pun, apalagi tersenyum. Saat berada di rumah sakit Huasan, ICU adalah tempat yang paling tidak disukai Lin Yi. Suasananya terlalu menyedihkan. Ia bahkan merasa jika ia terlalu lama berada di sana, pikirannya mungkin akan terganggu. Penampilan Lin Yi dan An Ning tidak terlalu menarik perhatian. Sekalipun mereka pria tampan dan wanita cantik, tak seorang pun berminat untuk melirik mereka. Tak lama kemudian, dia bertemu Ibu An Ning di pintu masuk ICU. Ibu An Ning bernama Liu Guiqin, dan ia dulunya adalah seorang pegawai perusahaan milik negara. Ia mengenakan gaun katun merah, sementara wajahnya sangat mirip dengan An Ning. Putriku, kamu akhirnya tiba. Ketika melihat An Ning, Liu Guiqin yang sudah lelah secara mental dan fisik, tidak dapat bertahan lagi. Dia memeluknya dan mulai menangis. Bu, apa kabar ayah? Anak perempuan. Liu Guiqin mencengkeram erat baju An Ning dan menyeka air matanya. Dia sudah dibawa masuk. Dokter belum memberitahu kami apa yang terjadi. Jangan khawatir, An Ning menghibur. Dia tiba tepat waktu. Seharusnya dia baik-baik saja. Saya baru saja menelepon Zheng Yang. Dia bilang sama, tapi saya masih khawatir.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. An Ning memeluk bahu Liu Guiqin dan menghiburnya. Dengan standar rumah sakit afiliasi kedua, ini seharusnya tidak menjadi masalah. Jangan khawatir. Sebenarnya, ia juga khawatir. Namun, saat ini, ia masih harus menghidupi keluarga ini. Kalau tidak, tak akan ada yang bisa bertahan. Aku mengerti. Berkat bujukan An Ning, suasana hati Liu Guiqin membaik drastis. Ia menyeka air matanya, tetapi wajahnya masih dipenuhi kekhawatiran. Pada saat inilah Liu Guiqin memperhatikan Lin Yi yang berada di samping An Ning. Dia merasa pemuda ini bahkan lebih cocok daripada Ni Zhengyang, dan dia terlihat sangat serasi dengan Putri Ger. Putriku, siapakah pemuda ini? Namanya Lin Yi. Dia klien lembaga kami. Saya yang bertanggung jawab untuk menerimanya, kata An Ning. Saat kau memanggilku, kita berdua sedang bersama, jadi kita datang bersama. Jadi begitu. Pada saat ini, pintu lift terbuka dan Ni Zhengyang, yang mengenakan jas putih, berjalan keluar. Ning, akhirnya kamu di sini, aku khawatir nggak bisa menghubungimu. Untuk menghindari Ni Zhengyang kemarin, An Ning mematikan teleponnya setelah masuk ke dalam mobil. Tidak dihidupkan lagi sampai pagi ini. Ada masalah dengan ponselku kemarin. Aku baru memperbaikinya pagi ini. Menghadapi Ni Zhengyang lagi, emosi An Ning menjadi rumit. Segalanya tidak akan bisa kembali seperti semula dalam waktu sesingkat itu. Lalu tadi malam, kamu. Ni Zhengyang ingin bertanya kemana An Ning pergi tadi malam, tetapi di tengah kalimatnya, dia melihat Lin Yi tidak jauh dan ekspresinya berubah. Mengapa kamu di sini? Mengapa aku tak bisa ada di sini? Ni Zhengyang, apa yang kau lakukan? Tanya An Ning dingin. Bukankah dia klien dari lembagamu? Kenapa dia ada di sini? Saya menjemputnya pagi ini dan hendak pergi ke lab bersama. Kejadian ini terjadi di tengah jalan, jadi kami datang ke sini bersama-sama. Ni Zhengyang menatap Lin Yi dengan dingin. Ini bukan urusanmu. Pergilah sekarang. Kau tak perlu khawatir soal calon ayah mertuaku. Kalau saja An Ning pernah mendengar hal ini sebelumnya, dia tidak akan terlalu mempermasalahkannya dan malah akan merasa itu hal biasa. Namun, sekarang, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, hal itu terasa canggung dan sangat tidak nyaman. Kau benar-benar anjing. Kalau bukan karena aku, kau mungkin tidak akan bisa lolos tanpa cedera kemarin, kata Lin Yi ringan. Bab 1429. Menjadi berbahaya. Ni Zhengyang tampak malu. Ketika teringat kejadian kemarin, ia merasa malu, bahkan auranya pun memudar. Jangan menyanjung diri sendiri. Bahkan tanpamu, aku masih bisa keluar. Hehe, kamu hebat, kamu hebat. Mendengar perkataan Lin Yi, Ni Zhengyang makin geram, tetapi karena statusnya, dia tak bisa marah. Zhengyang, berhentilah berdebat, kata Liu Guiqin. Bisakah Anda masuk dan bertanya tentang situasinya? Bibi, jangan khawatir, aku di sini untuk mengurus ini. Saat menghadapi Liu Guiqin, Ni Zhengyang bersikap sangat sopan, seolah-olah dia adalah keluarganya. Cepat lihat. Kalau tidak, jantungku akan tercekat. Aku akan pergi sekarang. Ni Zhengyang berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa memandang rendah Lin Yi. Liu Guiqin juga mencuri pandang ke arah Lin Yi dengan ekspresi rumit sebelum memanggil An Ning ke samping. Putriku, ada apa? Bukankah pemuda bernama Lin Yi ini klienmu? Dia tidak kenal Zhengyang, kan? Ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di antara mereka, tapi semuanya sudah beres. Jangan khawatir. Liu Guiqin mengamati An Ning dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, kamu tidak pulang tadi malam, dan kamu datang ke sini bersama-sama pagi ini. Jangan bilang kalian berdua. Ibu, apa yang ibu pikirkan? An Ning memutar bola matanya ke arah ibunya. Aku sedang menstruasi, apa yang bisa kulakukan? Mendengar ini, Liu Guiqin merasa jauh lebih lega. Tapi menurutku ada yang salah dengan kalian berdua. Kukatakan saja, jangan membuat masalah. Liu Guiqin memperingatkan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, aku ingin melihat bagaimana kamu membereskan kekacauan ini. Mendengar perkataan ibunya, An Ning teringat kejadian memalukan tadi malam dan wajah cantiknya terasa panas. Apa yang kamu pikirkan? Apakah putrimu orang seperti itu? Bagaimanapun, aku sudah memperingatkanmu. Kamu sudah tidak muda lagi. Hati-hati. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Keluarga An Gohua. Tepat saat ibu dan anak itu sedang berbicara, perawat dari satu CU keluar dan berkata, di sini dan di sini. Liu Guiqin dan An Ning bergegas mendekat. Ada apa, suster? Biaya pengobatannya tidak cukup. Anda harus membayar tambahan 50.000 yuan. Kita bayar 30.000 waktu datang.
Apa uangnya sudah habis secepat itu? Perawat itu mengangguk. Kondisi pasien belum stabil. Sisa uang di rekening kurang dari 10.000 yuan. Kita perlu menebusnya sekarang, tapi saya sarankan Anda mempersiapkan lebih banyak. Jika kami membutuhkannya, Anda dapat menyetorkannya kapan saja. Perawat itu berbicara cepat. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan kembali ke bangsal ICU. Tubuh Liu Guiqin lemas. Jika bukan karena dukungan An Ning, ia pasti sudah jatuh ke tanah. Keluarga An cukup kaya. Mereka memiliki 2 rumah di Bingcheng, dan juga sebuah rumah pensiun. Meskipun mereka tidak memiliki banyak uang tunai, mengumpulkan beberapa ratus ribu bukanlah masalah bagi mereka. Namun, perawat mengatakan bahwa situasinya belum stabil. Hal ini membuat jantungnya berdebar kencang lagi. Ibu, jangan percaya begitu saja semua yang kau dengar, kata An Ning. Itu harga untuk ICU. Istirahatlah dulu di kursi. Aku akan bayar dulu. Ayo, ayo. Liu Guiqin melambaikan tangannya. Ia sudah kehabisan tenaga. Melihat pemandangan ini, Lin Yi merasa tidak nyaman. Lagi pula, masalah ini banyak kaitannya dengan dia. Aku tidak mau kamu tinggal. Aku akan pergi dan membayarmu. Tidak perlu, ayo kita pergi bersama, kata An Ning sambil menyisir rambutnya. Ibuku sudah bekerja keras seumur hidupnya. Dia tidak serapuh itu. Setelah menenangkan Liu Guiqin, mereka berdua memasuki lift bersama. Suara mendesing. Begitu pintu tertutup, An Ning bersandar di sisi lift dan menarik napas dalam-dalam. Emosi yang menumpuk di hatinya terasa begitu berat. Dia perlu mencari tempat pribadi untuk melepaskan stresnya. Jangan panik. Setidaknya sekarang sudah tidak ada masalah, kata Lin Yu. Mari kita lihat apa kata dokter saat mereka keluar. Pada titik ini, permintaan pembayaran dari dokter menunjukkan bahwa intervensi medis lebih lanjut masih diperlukan. Jika tidak, mereka pasti akan menyarankan untuk memesan tempat di krematorium bagi pasien. Menurut Lin Yi, situasi saat ini masih terkendali. Tidak ada masalah besar dan mereka tidak membutuhkan bantuannya. Lagi pula, standar rumah sakit afiliasi kedua Universitas Kedokteran Bingcheng tidak buruk. Orang-orang itu terlalu hina, kata An Ning dengan marah. Jika saja aku bisa melemparkan beberapa petir dan membunuh mereka. Lin Yi menatap An Ning sambil tersenyum. Inilah kepribadian khas gadis Timur Laut. Jarang mendengar kata-kata seperti itu dari Ji Qingyan, Li Chuhan, atau Wang Ying. Namun, dia telah mendengar hal serupa dari Liang Ruoxu. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Aku akan selesaikan masalah ini dulu, lalu selesaikan sisanya perlahan-lahan. Dengan Lin Yi di sisinya, emosi An Ning tidak banyak berfluktuasi. Ini sepertinya sudah menjadi sifat manusia yang umum. Ketika orang merasa tidak enak badan, mereka sering berharap ada seseorang yang menemani mereka, meskipun mereka tidak berbicara. Kehadiran seseorang yang diam di sisi mereka saja sudah bisa memberikan kenyamanan. Lift berhenti dan perlahan turun ke lantai pertama. Mereka berdua tiba di loket pembayaran, membayar 50.000 yuan, lalu naik lift kembali. Ketika mereka kembali kali ini, mereka menyadari bahwa ada pasangan setengah baya di samping Liu Guiqin. Nama mereka An Guoyong dan Liu Fang. Mereka adalah paman dan bibi kedua An Ning. Liu Guiqin menyeka air matanya saat mereka berdua berbicara kepadanya. Paman kedua, bibi kedua. Melihat mereka berdua, An Ning menghampiri untuk menyapa mereka. An Guoyong dan Liu Fang mengangguk sebagai salam. Pada saat yang sama, mereka melihat Lin Yi, tetapi mereka tidak menanyakan identitasnya. Uangmu cukup. Ambil kartuku. An Guoyong menyerahkan kartu bank konstruksi. Tidak perlu, paman kedua, aku punya cukup uang. Ambil saja. ICU itu tempat yang biayanya mahal tiap malam. Aku titipkan saja padamu untuk saat ini. An Guoyong memaksakan kartu itu ke tangan An Ning. Ibu, kenapa ibu menangis? Dia mungkin akan segera lahir, kata An Ning. Kamu kelihatannya akan mati. Baru saja, Zheng Yang datang. Aku melihat ada yang salah dengan ekspresinya. Dia bahkan bilang akan pergi mencari wakil direktur mereka. Kenapa aku merasa ada yang salah? Dia membawa wakil direktur ke sini. An Ning panik. Jika dokter di dalam bisa mengatasinya, dia tidak perlu mencari direktur. Ekspresi Lin Yi juga tidak terlalu bagus. Situasi ini memang tidak baik. Zheng Yang baru saja mengatakan itu. Liu Guiqin menyeka air matanya dan berkata, dia bilang dia punya hubungan pribadi yang baik dengan wakil direktur, jadi dia memintanya untuk datang dan melihat. Aku penasaran apa yang terjadi di dalam. Aku sangat cemas. Haruskah kita menelepon dan bertanya, tanya An Guoyong. Dia tidak bisa menjawab teleponnya saat berada di dalam, kata An Ning. Cepat, cepat, cepat. Zheng Yang sudah datang.
Cepat dan tanyakan apa yang terjadi. Dengan itu, Liu Guiqin bergegas berjalan menuju Ni Zhengyang. Zhengyang, bagaimana keadaan di dalam, apa ini serius? Ekspresi wajah Ni Zhengyang serius. Tidak terlalu optimis. Saya akan mencari direktur departemen lain. Ada beberapa situasi yang harus saya konsultasikan dengan mereka. Bab 1430. Aku akan masuk bersamamu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia dikirim ke sini tepat waktu. Bagaimana mungkin situasinya begitu serius? Menghadapi situasi seperti itu, Ni Zhengyang tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian sepenuhnya tidak masuk akal. Bibi, jangan cemas, ini tidak seburuk yang Bibi kira, tunggu saja kabar dariku. Dengan itu, Ni Zhengyang melirik Lin Yi dan berkata kepada An Ning. Ning Ning, kenapa dia masih di sini? Cepat suruh dia pergi. Kita semua keluarga. Kenapa ada orang luar di sini? Dia tidak punya pekerjaan. Dia bisa membantu kalau dia tetap di sini. An Ning berkata dengan tenang tanpa niat mengusir Lin Yi. Anggota keluargaan tanpa sadar menatap Lin Yi dan Ni Zhengyang, merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi di antara mereka berdua. Terlebih lagi, pusat konflik tampaknya adalah putri ini. Aku punya hal lain yang harus dilakukan, tapi aku tidak mau kamu di sini saat aku kembali. Ni Zhengyang memelototi Lin Yi. Kuharap kau punya kesadaran diri dan jangan tinggal di sini seperti plester basah. Lin Yi tersenyum dan menepuk bahu Ni Zhengyang. Kalau kamu nggak mau berakhir seperti orang kemarin, mending kamu tutup mulut aja, aku nggak punya sifat pemarah. Tubuh Ni Zhengyang bergetar hebat. Ia mendengus dan berbalik untuk pergi. Putriku, kemarilah, aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu. Katakan apa? An Ning berjalan mendekat dan bertanya. Ada apa? Apa hubunganmu dengan pemuda bernama Lin Yi itu? Liu Guiqin setuju. Kalau itu hanya hubungan profesional, kenapa Zhengyang tidak menyukainya? Apa yang dikatakan ibumu masuk akal? Bibi kedua An Ning, Liu Fang, berkata. Kalian berdua kan pasangan. Kira-kira apa yang akan dipikirkan Zhengyang kalau kalian bawa orang asing ke sini? Jika Lin Yi adalah pria jelek, keluargaan pasti tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, inilah masalahnya. Pria muda itu terlalu tampan, dan putrinya tidak jelek. Lagi pula, putrinya tidak kembali tadi malam. Meskipun kecil kemungkinan hal seperti itu terjadi, tetap saja ada kemungkinan. Kalau tidak, panggilannya seharusnya tersambung. Dia bisa berpikir sesuka hatinya. Aku bisa berdiri tegak dan mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Singkatnya, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Ning Ning, sikap macam apa itu? An Guoyong berkata, meskipun kami tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan kalian, anak muda, kalian berdua akan menikah tahun depan. Kalian tidak boleh mengecewakan mereka. Kita bicarakan pernikahan nanti saja. Aku masih belum memutuskan. Dengan baik. Ketiga tetua keluargaan saling berpandangan dan merasa ada yang tidak beres. Putriku, katakan padaku, apakah kalian berdua bertengkar? Tidak, jangan terlalu memikirkannya. Liu Guiqin menghela napas. Bagaimanapun, kalian berdua sudah bersama selama lebih dari setahun. Lagi pula, wajar saja kalau kalian berdua tersandung saat bersama. Kalian bisa bicarakan baik-baik. Lihat aku dan ayahmu. Bukankah kita juga sering bertengkar? Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Ibumu benar. Tak masalah kalau kalian bertengkar. Kalian hanya perlu membicarakannya, kata An Guoyong. Dan lihat dia sekarang. Dia sibuk ke sana kemari karena ayahmu. Itu artinya dia benar-benar ingin bersamamu. Jangan terlalu keras kepala. Aku mengerti, paman kedua. Kau tak perlu membujukku soal ini. Aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu memikirkannya sendiri. Keluargaan juga mengetahui sifat An Ning dan tahu bahwa berbicara terlalu banyak akan menjadi bumerang, jadi mereka tidak mengatakan apapun lagi. Kemudian, mereka masing-masing menemukan tempat dan diam-diam menunggu hasilnya. Waktu berlalu dengan cepat. Sekitar 1 jam kemudian, seorang perawat muda keluar dari bangsal ICU. Apakah keluargaan Gohua ada di sini? Mendengar suara perawat itu, keluargaan pun menjadi bersemangat dan bergegas berlari menghampiri. Sini, bagaimana kabarnya? Siapakah Anda bagi pasien? Perawat muda itu menatap Liu Guiqin dan bertanya. Saya partnernya. Ini putrinya. Perawat muda itu melihat sekeliling. Ayo kita ke samping. Ada banyak orang di sini. Semua orang mengerti dan pindah ke tempat yang sepi. Perawat itu berkata, kalian kerabat dokter Ni. Biar saya sampaikan situasi di dalam kepada kalian.
Pasien sudah dalam kondisi kritis. Saat ini kami menggunakan ventilator untuk menjaga tanda-tanda vital. Beberapa ahli utama, termasuk wakil dekan kami, telah memeriksa kasus ini. Jika kami melanjutkan perawatan, rasanya seperti menuangkan uang ke dalam lubang tanpa dasar. Jadi, untuk kalian semua, perawat muda itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu. Pada titik ini, ia merasa keluarga itu harus mengerti maksudnya. Kabar ini bagaikan sambaran petir bagi keluargaan. Mereka pikir mereka bisa menunggu kabar baik, tetapi ternyata tidak. Antua, kalau kamu pergi, bagaimana aku bisa hidup? Liu Guiqin hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Liu Fang tak mampu lagi menopangnya. Air mata mengalir di wajah An Ning, tetapi dia masih menahannya. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Perawat muda itu mengangguk canggung. Dokter Ni ada di dalam. Kalau ada cara, beliau pasti sudah menggunakannya. Mohon terima belasungkawa kami. Jika kami melanjutkan perawatan, itu hanya akan membuang-buang uang. Jadi, mohon pertimbangkan langkah selanjutnya. Kalau ada kerabat lain, Anda bisa meminta mereka datang dan memeriksa pasien untuk terakhir kalinya. Bolehkah aku masuk dan melihatnya sekarang? Tanya An Ning. Ya, boleh. Sesuai aturan, kita boleh mengizinkan satu orang masuk, tapi hanya 10 menit. Oke. Biar aku masuk dan melihatnya. Bisakah aku pergi bersamanya? Tanya Lin Yi. An Ning menatap Lin Yi. Kamu. Aku akan masuk dan melihat-lihat. Mungkin ada jalan lain. Lin Yi menepuk bahu An Ning, seolah memberinya kenyamanan luar biasa saat ini. Bisakah Anda membuat pengecualian dan mengizinkan kami masuk dan melihatnya? Ada kebijakan dari atas dan tindakan pencegahan dari bawah. Selama ada koneksi, 2 orang bisa masuk. Jika orang lain, perawat itu pasti akan menolaknya. Akan tetapi, adik lelakinya ini terlalu tampan dan dia tidak tega menolaknya. Baiklah kalau begitu. Karena kalian kerabat Dokter Ni, aku akan membuat pengecualian. Tapi ingat, jangan bersuara setelah masuk. Tidak baik kalau ada yang tahu. Oke, terima kasih. Saat itu, Liu Guiqin berada di ambang kehancuran mental. An Ning menyeka air matanya. Bu, tunggu aku di sini, aku akan masuk dan melihat. Dengan itu, An Ning berbalik dengan tegas dan berjalan menuju ICU bersama Lin Yi. Setelah masuk melalui pintu, keduanya terlebih dahulu didisinfeksi di ruang steril sebelum berganti ke pakaian pelindung steril. Baju pelindungnya agak sulit dipakai. Biar saya ajari cara memakainya, kata perawat muda itu dengan antusias. Dia punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Dia ingin lebih dekat dengan Lin Yi. Baju ini mudah dipakai. Kenapa kamu tidak membantunya? Aku bisa memakainya dalam hitungan menit. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.